Konstitusi adalah dasar dari sebuah negara. Ia bukan hanya sekedar kumpulan aturan, tetapi juga janji untuk menjaga hak-hak kita sebagai warga negara. Video ini mengajak pemirsa untuk memahami peran penting konstitusi dalam kehidupan bernegara dan bagaimana konstitusi melindungi hak serta menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mengangkat cerita bertemakan konstitusi dengan judul Payung yang Robek. Saya Nur Alia berperan sebaliknya mahasiswi hukum yang idealis dan bersemangat membela keadilan. Perkenalkan, nama saya Salsabila berperan sebagai Dita, sebagai aktivis sosial yang peduli terhadap hak-hak rakyat kecil. Saya Zina Takwa, saya sebagai Andi, yaitu wartawan yang sering mengangkat isu ketidakadilan tapi skeptis terhadap sistem. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Khawarizmi. Di sini saya berperan sebagai Budi, yaitu politisi muda yang mulai meragukan konstitusinya. Kalian tahu, konstitusi itu harusnya jadi payung yang melindungi kita semua. Tapi sekarang, saya rasa payung itu sudah robek. Banyak hak rakyat yang diabaikan. Lihat saja, banyak sekali orang yang terabaikan, terutama di desa-desa. Hak-hak mereka jelas tertulis dalam konstitusi, tapi siapa yang memperjuangkannya? Tidak bisa kita salahkan itu konstitusi. Bahkan jika kita mempunyai hukum yang sempurna, yang penting itu bagaimana caranya sistem menegakkannya. Banyak juga yang bilang hukum itu hanya untuk orang yang punya kekuasaan. Aku rasa kalian terlalu idealis. Aku sebagai politisi tahu betul bagaimana sulitnya menjalankan aturan itu di tengah situasi politik yang penuh kepentingan. Kita harus diam saja melihat ketidakadilan karena situasi politik. Tidak juga, tapi semuanya ada prosesnya. Jika kita terlalu terburu-buru, kita malah bisa merusak apa yang sudah ada. Kita bicara tentang konstitusi, tapi banyak sekali orang yang tidak tahu hak mereka. Seperti kasus penggusuran di kampung kita. Mereka dihancurkan begitu saja tanpa keadilan. Aku sudah meliput kasus itu. Orang yang tergusur, mereka tidak bisa mengakses untuk membela dirinya. Bahkan mereka pun tidak tahu bahwa mereka mempunyai hak untuk menggugat. Tapi mereka juga nggak punya kekuatan untuk melawan. Di politik, kita sering terjebak dalam tarik ulur kepentingan. Aku mengerti posisi mereka, tapi kadang kita harus melihat gambaran yang lebih besar. Gambaran besar itu berarti kita harus mengorbankan mereka. Apakah konstitusi itu hanya berlaku untuk orang-orang dengan kekuasaan? Tidak konstitusi ini tidak bisa melindungi mereka. Apa gunanya untuk payung yang robek ini harus kita perbaiki? Mungkin bisa dengan cara yang lain seperti menginformasikan lewat sosial media, atau mungkin bisa mengedukasikan tentang orang tentang haknya, atau juga bisa membadayakan mereka tentang ketidakadilan. Itu ide yang menarik, tapi bagaimana dengan politisi yang terlibat dalam proyek yang merugikan itu? Kita tetap harus bermain politik. Aku akan mulai dengan mengadakan seminar hukum di kampung itu, agar mereka tahu hak-hak. Aku akan memiliki sidang media dilepaskan ke pemerintah. Kami harus dilindungi hak mereka agar bisa dilindungi. Kalau aku akan membuat artikel masalah tentang ini, semua orang harus tahu apa yang terjadi di sana. Jika kalian serius, aku akan mencoba membantu dari sisi politik. Tapi kita harus hati-hati, karena banyak pihak yang tidak suka jika kita menggoyang posisi mereka. Budi, inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa kalian di sisi yang benar. Ini tentang melindungi rakyat, bukan kepentingan politik semata. Payung itu sudah robek. Sekarang saatnya kita pilih ini pada orang yang tidak begitu. Bekerja sama, kita bisa membuat konstitusi itu lebih dari kata-kata di atas kertas. Drama ini menggambarkan perjalanan para tokoh untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terabaikan. Mereka sadar bahwa konstitusi harus lebih dari sekedar kata-kata yang tertulis dan harus diterapkan untuk melindungi setiap individu
tanpa melihat status atau kekuasaan. Dalam drama Payung yang Robek, payung melambangkan perlindungan dan keadilan yang seharusnya diberikan oleh konstitusi kepada seluruh rakyat. Sebagai alat yang melindungi dari hujan atau ancaman, payung di sini mewakili bagaimana konstitusi harus menjadi pengaman yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Namun, ketika dikatakan payung yang robek, itu mengindikasikan bahwa perlindungan tersebut telah rusak atau tidak berfungsi dengan baik, sehingga banyak orang, terutama mereka yang tidak memiliki kekuasaan, merasa tidak terlindungi oleh sistem hukum dan aturan yang ada. Makna simbolis ini menggambarkan ketidakmampuan sistem hukum untuk melindungi semua lapisan masyarakat secara merata, terutama mereka yang lemah dan terpinggirkan. Payung yang robek mengajak untuk menyadari bahwa konstitusi harus diperbaiki dan ditegakkan dengan adil untuk memastikan semua orang tanpa terkecuali mendapatkan perlindungan yang setara. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.